إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, di hari ini kita lanjutkan lagi kajian ilmu bahasa, ilmu nahwu di buku kedua dengan membaca kitab Tuhfatul Wasabiyah fi tashili matni al-ajurumiyah karya Abu Abdullah Ahmad Ibn Thabit rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan terakhir kita telah membahas nawasibul mudhari, tapi baru ada berapa pembahasan? 2. Yang mana kita katakan bahwa yang disampaikan oleh penulis alat penasab ada berapa? 10, yaitu an, walan, wa idan, wa kai, wala mukai, wala muljuhud, wa hatta, wal jawabu bil fa'i, wal waw, wa au. Itu 10, dan penulis mengikuti orang-orang apa? Kufah. Sementara pendapat orang Basrah, dan itu yang sahihnya, bahwa alat penasab itu ada 4, yaitu an, walan, wa idan, wa kai. Adapun sisanya yang 6 itu, maka fi'il mudhari dinasab dengan an mudmarotan, an yang disembunyikan setelahnya. Paham kan? An yang disembunyikan setelahnya. Kemudian kita sudah bahas 2 alat penasab pertama di pertemuan terakhir, yaitu an dan lan. Yang mana an adalah harfu nasbin, harfu masdarin wa nasbin wastiqbalin. Ya, kemudian yang kedua adalah siapa? Lam. Lan ini adalah harfu nafyin wa nasbin wastiqbalin. Ya, ini sudah lewat kemarin pembahasannya. Baik, sekarang kita lanjut. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-harfus tsalitsu, huruf yang ketiga, yaitu dari huruf penasab fi'il mudhari. Idan, yaitu idan. Iya, terjemahannya kalau begitu. Idan, wahya, dia adalah harfu jawabin wa jazain wa nasbin wastiqbalin. Ini masya Allah, dia adalah, ini idan, huruf yang berfungsi sebagai jawaban. Ketika orang bilang la'atiyannak misalnya, la'atiyannak, saya akan datang kepada kamu, dia bilang idan ukrimak, kalau begitu saya akan memuliakanmu. Paham jawabannya? Jadi dia berfungsi sebagai apa? Jawab. Oleh karena itu nanti akan disebutkan oleh para ulama bahasa, idan ini tidak pernah terletak di sadru al-kalam, tidak pernah terletak di awal kalimat. Ini alat penasab apa? Idan tidak pernah terletak di awal kalimat. Kenapa? Karena dia selalu menjadi jawaban dari kalimat yang sebelumnya. Iya. Ini contoh tadi, contoh pertama. Contoh kedua, misalnya kita katakan, antum bilang la ajtahidanna fi durusi misalnya, saya akan bersungguh-sungguh dalam pelajaran-pelajaranku. Antum bilang idan tanjaha, kalau begitu kamu akan lulus. Paham jawabannya kan? Itu namanya huruf apa? Jawab. Wajazah, dan juga bisa menjadi huruf sebagai apa? Jaza, balasan. Jawaban dan balasan mirip ya, hanya saja para ulama membedakan antara dua ini. Ada mengatakan dia harfu jawab la jaza, harfu jaza wa jawab. Ada yang balasan, karena dia bilang, misalnya tadi contoh yang kita contohkan, la ajtahidanna fi durusi, saya akan bersungguh-sungguh dalam pelajaranku. Antum bilang idan tanjaha, kalau begitu kamu akan lulus sebagai jaza,
sebagai balasannya. Anda bisa pahami? Jawab wa jaza, jawab sebagai jawaban apa yang sebelumnya, jaza sebagai balasan dari apa yang sebelumnya. Paham kan? Jawab sebagai jawaban, jaza sebagai balasan. Wa nasbin, tugasnya. Dan dia menasab. Ya? Kalau dia ada, maka dia menasab. Menasab dengan sendirinya, ya kan? Iya. Wastiqbal, dan bermakna istiqbal. Lihat tadi kalimatnya, ya. La ajtahidanna fi durusi idan tanjaha. Saya akan bersungguh-sungguh dalam pelajaran-pelajaranku idan tanjaha. Kalau begitu kamu akan lulus. Paham maknanya? Jelas kan? Kalau nasab jelas, alhamdulillah. Kalau istiqbal juga jelas. Jadi ini sudah 3 huruf ini. Maknanya semuanya istiqbal. Menjadikan fi'il mudhari itu menjadi makna apa? Istiqbal. An, lan, idan. Iya. Ini Masya Allah. Kata balunah idan tanjaha. Contohnya adalah idan tanjaha. Jawaban liman qala laka, sebagai jawaban bagi orang yang berkata kepadamu. Kan antum bilang idan tanjaha. Bukan langsung begitu. Ini jawaban, sebagai jawaban. Ini sebagai jawaban liman qala laka, kepada orang yang berkata kepadamu, kepada orang yang berkata kepadamu, sa'ajtahidanna fi durusi, saya akan bersungguh-sungguh dalam pelajaran-pelajaranku. Jawabannya idan tanjaha. Paham gak itu jawabannya? Paham? Ini ucapan orang sebelumnya. Sa'ajtahidanna fi durusi, saya akan bersungguh-sungguh dalam pelajaran-pelajaranku. Jawabannya idan tanjaha. Dipahami? Faidan harfu jawabin, kan dia sebagai jawaban. Wajazain, karena juga sebagai balasan. Karena kesungguh-sungguhannya dia dapat balasan apa? Lulus. Paham ini? Iya. Terus itu sebagai jawaban orang yang mendengarkan pernyataannya itu. Wa tanjaha fi'ilun mudhari'un mansubun bi idan. Sementara tanjaha adalah fi'il mudhari yang dinasab dengan idan. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Tanda nasabnya adalah fathah yang nampak pada akhirnya. Mudah ya? Wasumiyat harfu jawab. Sekarang 3 dijelaskan. Apa maksudnya jawab wa jaza? Dinamakan huruf jawab li'annaha taqa'u jawaban li kalamin sabikin alaiha. Li'annaha, karena dia taqa'u terletak, karena dia terletak jawaban sebagai jawaban li kalamin, untuk kalimat sabikin alaiha, yang telah terdahulu atasnya. Maksudnya telah terhadap kalimat yang mendahuluinya. Paham ini? Yang ada di depannya. Dipahami ini? Jelas ya? Jadi dinamakan huruf jawab karena dia terletak jawaban sebagai jawaban li kalam, untuk kalimat sabikin alaiha, yang mendahuluinya. Yang mendahuluinya, seperti tadi itu kalimat sa'ajtahidanna fi durusi idan tanjaha. Wa jaza, kenapa dinamakan jaza? Li'anna ma ba'daha jazaa'un lima qablaha, karena apa yang setelahnya adalah sebagai balasan terhadap apa yang sebelumnya. Ya kan? Setelah idan itu adalah jawaban untuk siapa? Untuk sebelum idan. Ya kan? Lihat tadi pernyataan. Sa'ajtahidanna fi durusi, saya akan bersungguh-sungguh dalam pelajaranku. Langsung dia bilang idan tanjaha. Kalau begitu kamu akan lulus. Berarti setelah idan ini apanya? Jawaban sekaligus balasan dari apa yang sebelum idan. Dipahami ini? Selesai. Adapun tujuan kita di sini, tugasnya, intinya dia menasab. Itu cuma maknanya tadi. Ya. Wa nasab wa nasbin wastiqbal mithlu ma taqaddama fi an. Adapun nasab dan istiqbal itu seperti apa yang telah lewat di an. Ya kan? Menasab karena dia menasab, istiqbal karena dia menjadikan makna fi'il mudhari khalisah, murni untuk istiqbal. Tadi setelah sebelumnya dia bisa bermakna hal. Paham kan? Dan istiqbal kalau ada idan maka langsung hanya apa?
istiqbal. Paham ya? Kemudian kata beliau rahimahullah, al-harfur rabi', huruf terakhir dari alat penasab yang menasab fi'il mudhari dengan dirinya sendiri, kai, adalah kai. Wa ya harfu masdarin wa nasbin wa istiqbal. Kai ini ternyata termasuk huruf masdar. Apa itu huruf masdar? Sama dengan penjelasan di an, yaitu huruf yang bisa mengubah setelahnya menjadi masdar. Mudah, yang penting dipahami di an. Artinya kalau ada an atau ada kai, maka kata setelahnya bisa diubah menjadi apa? Masdar. Apa itu masdar? Kata yang berada di urutan ketiga dalam tasrif fi'il. Ini fungsinya kai. Wa nasbin, mudah, menasab. Wa istiqbal, dan dia juga menjadikan fi'il mudhari bermakna murni istiqbal. Berarti semuanya ya, 4 itu alat penasab itu menunjukkan makna fi'il mudhari'nya menjadi apa? Istiqbal. Ya? Terus ini yang penting ini. Ini yang antum harus garis bawahi. Wa yushtaratu linasbil mudhari'i biha an tataqaddamaha lamu ta'lili lafdhan. Wa yushtaratu, dan dipersyaratkan nasabnya fi'il mudhari dengannya, biha dengannya, anta taqaddamaha lamu ta'lil, harus ada yang mendahuluinya lamu ta'lil. Tahu lamu ta'lil? Li, yang bermakna ta'lil, sebab, untuk, supaya. Li huruf jar. Lafdon, apakah nampak? Li-nya nampak, lafdon artinya ada di lafaz. Nah contoh, jitu likai ata'allama. Jadi ata'allama mansub dengan kai, karena terpenuhi syaratnya, diawali oleh apa? Li secara lafaz, au takdiron, atau li-nya ditakdirkan. Jadi tidak ada di lafaz tapi ada dalam takdir. Nah contoh, ji itu kai ata'allama, kan tadi ada. Artinya boleh li-nya hilang, boleh juga ada. Tapi kalau tidak hilang terus juga tidak ada dalam lafaz, ya, tidak hilang, ya. Kalau maksudnya kalau ada, jelas dia menasab. Kalau tidak ada dalam takdir, maka bukan dia. Ini intinya, dia harus ada. Apakah di lafaz ataupun di mana? Di takdir. Kapan tidak ada dalam lafaz dan tidak ada dalam takdir, bukan dia yang menasab. Siapa? Ada. Paham gak ini? Jadi ini siapa ini sekarang? Di syaratnya ini, ingat, dipersyaratkan. Artinya kalau tidak terpenuhi ini syarat, tidak jadi. Harus diawali oleh lam ta'lil, likai, begitu lafadznya. Selalu dibilang apa? Likai. Kalau tidak ada likai, maka ditakdirkan. Tidak ada lafaz, tidak ada takdir, bukan dia alat penasab, tapi kai huruf jar. Kenapa kalau likai jadi alat penasab? Karena li tidak mungkin masuk pada huruf jar. Paham kan? Kalau dia bilang li kai, berarti kai bukan huruf jar, karena huruf jar tidak bisa masuk pada huruf jar. Tapi kalau tidak ada li di lafaz, tidak ada pula dalam takdir, maka kai huruf jar. Nah namanya huruf jar tidak bisa masuk pada fi'il. Begitu ketentuannya. Antum bisa pahami? Jelas ini? Jadi saya ulangi. Jadi kai, syarat dia menasab fi'il mudhari dengan dirinya sendiri, maka harus diawali oleh apa? Li. Kenapa? Karena kalau diawali oleh li huruf jar, berarti kai alat penasab. Seperti li an, li kai. Antum bisa pahami? Jelas ini? Iya. Tapi kalau tidak ada li, tidak ada dalam lafaz, tidak ada pula dalam takdir, maka kai huruf jar. Maka kai siapa? Kai huruf jar. Bisa? Jelas ini? Kenapa? Karena tidak ada li. Kan tidak ada li. Terus kalau dinasab setelahnya fi'il, kalau ada fi'il setelahnya dinasab, maka kita katakan yang menasabnya bukan kai. Paham kan? Yang menasabnya bukan kai. Apa? Ada yang lain. Ada yang lain. Jelas ya?
Jelas ya? Baik. Lihat setelahnya, lihat. Falam, di dalam contoh falam lamut ta'lil. Maka lam itu adalah lamut ta'lil. Tahu lamut ta'lil? Lam yang menunjukkan makna illah, karena. Begitu terjemahannya. Paham ya? Atau sebab. Ya, biasa juga terjemahkan untuk. Biasa orang terjemahkan. Kan li huruf jar ini. Yang masuk pada apa? Kai. Wa kai harfu masdarin wa nasbin. Sementara kai ya kembali ke i'rabnya tadi di atas. Huruf masdar dan menasab. Wa ta'allama fi'ilun mudhari'un mansubun bi kai. Dan ata'allama adalah fi'il mudhari yang dinasab dengan kai. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhiri. Dan tanda nasabnya fathah yang nampak di mana? Di akhirnya. Jelas ya? Wa kai fil mithali tsani pada contoh kedua. Kai pada contoh yang kedua. Kai pada contoh yang kedua. Harfu masdarin wa nasbin ala takdiri lamut ta'lil. Perhatikan itu. Huruf masdar dan menasab di atas takdir lamut ta'lil. Artinya ada lamnya tapi dihilangkan. Wa ta'allama fi'lun mudhari'un mansubun biha. Ata'allama adalah fi'il mudhari' yang mansub dengannya. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhiri. Tanda nasabnya adalah fathah nampak pada akhirnya. Wa takdir dan takdirnya likai ata'allama. Sama kan? Takdirnya, paham kan ini? Itu kalau dinampakkan. Kalau dinampakkan, kalau dihilangkan ya kai ata'allama. Paham kan? Wa mitaluha minat tanzili qauluhu ta'ala. Contoh dalam Al-Quran firman Allah Ta'ala, likai la ta'sau asalnya ta'sauna. Dipahami? Masuk kai dan diawali oleh li kai. Paham ya? Jadi ta'sau mansub dengan an mahdhufah, dengan an yang dihilangkan alamatnya maksudnya. Adapun dia dinasab dengan kai yang diawali oleh li. Wa qaulu ta'ala kai taqarra ainuha. Lihat, kai taqarra. Paham mana lamnya? Ada ditakdirkan. Asalnya apa? Li kai taqarra ainuha. Antum bisa pahami? Wa sumiyat harfu masdarin, dan dia dinamakan dengan huruf masdar li annaha tusbaku ma ba'daha bi masdarin. Takdiruhu fil mithalainil awwalaini jitu litta'allumi. Lihat, karena dia mengubah apa yang setelahnya dengan menjadi masdar, sama dengan an, karena dia mengubah apa yang setelahnya menjadi masdar, atau karena setelahnya diubah menjadi masdar. Bisa juga kalau antum baca tasbiku ma ba'daha bi masdarin, karena dia mengubah apa yang setelahnya dengan menjadi masdar. Takdirnya pada dua contoh pertama jitu litta'allumi. Dari mana dapat ta'allum? Masdar dari ta'allama, iya kan? Kan kalau kita tasrif ta'allama ya ta'allamu ta'alluman. Paham kan? Iya, kata diawali oleh ta, masdarnya itu sama dengan fi'il madhi, hanya saja di domah huruf sebelum terakhir. Itu jadi masdar. Ya, sebagaimana telah lewat di pembahasan shorof. Wa fil mithali tsalits, dan contoh yang ketiga li adami asakum ikai ta'sau likai la kan ada. Kan gini saudara, kenapa dari mana datang Adam? Itu pertanyaannya. Kenapa takdirnya li adami asakum? Pertama kan tadi likai la. Ketika kai dan ta'sau jadi masdar kan? Berarti kan li itu masuk ke la. Anda bisa pahami? Kan yang menjadi masdar adalah kai dan fi'il. Kai ta'sau. Paham kan? Antum bisa tahu prosesnya atau sulit? Sulit? Gini. Coba ayatnya apa? Hah? Likaila terus
Likaila ta'sau. Li ini kai sama ta'sau bisa jadi apa? Masdar. Kan dia dan fiilnya jadi masdar. Anda paham ini? Ta'sau. Sekarang aslinya ini ta'sau, aslinya apa? Aslinya apa? Apa? Asa. Paham ya? Kemudian buat dia fi'il mudhari menjadi apa? Apa jadinya? Ya'sa. Paham kan? Ya'sa bukan. Dia seperti da'a yad'u. Apa jadinya? Ya'sawu. Kita buat dulu aslinya supaya antum dah bingung. Nah, ya'sawu. Waw berharokat sebelumnya fathah menjadi alif. Jadinya itu maksudnya. Tadi itu langsung jadi. Paham gak ini? Tadi langsung jadi. Ya'sa sama dengan waw jamaah. Fi'il mudhari sama dengan waw jamaah. Ya'sauna, kan begitu? Paham ini? Ya. Paham kan? Setelah itu apa yang terjadi? Ketemu dua sukun, dihilangkan alifnya, iya kan? Dihilangkan alifnya. Jadinya ya'sauna. Kemudian sinnya ndak didomah karena ini seharusnya kan kalau ada waw maka didomah, tapi ini ndak didomah. Kenapa? Karena ini fathah ini untuk menunjukkan bahwa yang hilang siapa? Alif. Jadi ya'sau diayatkan ta'sau karena kalian ta'sau. Ya kan? Kita mau cari ini masdarnya ini asa. Paham ini? Masdarnya asa adalah asan. Oh ya. Masdarnya adalah asa sama dengan aso. Wazannya asa. Iya. Dipaham? Huruf terakhirnya ya tidak diharokati karena alif. Anda bisa pahami? Jadi masdarnya ta'asau adalah apa? Asa. Sudah. Kai sama asa sudah jadi masdar. Menjadi apa? Asa. Menjadi apa? Asa. Terus ta'sau, kan kalian. Ta'sau apa? Kalian kan? Kalau kalian apa? Takdir domirnya kum. Asakum. Jadi dari mana ada kedatang kum? Dari ini ta'sau, waw jamaah. Kan waw jamaah kan kalian, karena awalnya ta. Paham? Kalau kalian bersambung menjadi mudhof nilai bersambung dengan isim. Kalau fiil kan waw jamaah. Kalau isim tidak bisa waw jamaah, kan itu khusus domir rofa. Paham ya? Isim harus apa? Domir jer. Bersambung dengan domir jer, dan domir jernya kalian adalah apa? Kum. Jadi sudah dari mana? Tahu dari mana itu? Asakum sudah. Beri asakum dari ta'sau dan kai. Paham ini? Tinggal antum tambahkan li. Kan li kan masuk di kai. Ndak ditakdir ke masdar. Dia ndak li. Li berarti ini kan hilang. Kai hilang. Kai kan hilang. Berarti jadinya lila. Paham jadinya? Li huruf jar tidak masuk pada huruf. Ya kan li huruf jar masuk pada apa? Isim. Maka ganti la itu dengan isim. Apa kata yang semakna dengan la di isim? Adam. Hapus la ganti dengan Adam. Apa artinya Adam? Apa artinya Adam? Tidak. Lila. Kau untuk tidak. Kan begitu? Karena li tidak masuk pada la huruf, maka ganti dengan isim yang semakna dengan apa? La. Jadinya apa? Li adami asakum. Karena tidak asanya kalian. Dipahami ini? Jelas maknanya? Dipahami ini dari mana takdir? Yang ingin kita terangkan ini nih. Kai huruf masdar.
menjadikan dia sama fiil setelahnya menjadi apa? Masdar. Bisa antum paham ini? Ini agak rumit karena dari mana ini datang Adam lagi? Ah, itu ceritanya. Antum bisa pahami? Itu ceritanya. Sudah ya? Iya, kalau tidak ada la lagi, tidak ada la, yang perlu ada Adam. Misalnya langsung dibilang likai titik-titik, tidak ada la. Kalau ini kan likai la, ada lagi la. Maka perlu datangkan apa? Adam setelah diubah ke masdar. Ini dia. Jadi fil mithali tsalits pada contoh ketiga takdirnya li adami asakum. Kalau asakum dari kai dan taksau. Adam dari apa? Adam dari apa? La, itu saja. Jadi nanti kapan ada kalimat ada la-nya, langsung munculkan setelah li, langsung li adami. Setelah itu datangkan masdar dari fiil yang ada di kai. Jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Kemudian ai huznikum. Li adami asakum, asakum artinya huznikum, kesedihan kalian. Artinya supaya kalian tidak bersedih. Kan likaila ta'asau, supaya kalian tidak bersedih. Likaila ta'asau artinya apa? Supaya kalian tidak bersedih. Maksudnya itu makna ayat. Wafi robi pada yang keempat, maksudnya takdir pada contoh yang keempat. Apa contoh yang keempat? Kaita korro ainuha. Tinggal antum datangkan apa masdarnya korro. Paham gak ini? Korro masdarnya apa? Kurroh. Paham ini? Masdarnya apa? Kurroh. Karena korro masdarnya adalah fu'lah. Fu'lah berarti kurroh. Tasdid. Ro ke ro. Iya. Kurroh. Sudah tinggal masukkan li. Li dari mana? Li yang masuk pada kai. Kan yang antum ubah ke masdar kan kai takoro. Kemudian pada kai takoro ada takdirnya apa tadi? Li kan supaya dia menjadi alat penasab. Jadi ketika ubah jadi isim yaitu masdar, maka kembalikan li-nya. Li kurroti ainiha. Selesai. Paham ini? Dari mana dari kata kurro? Itu adalah masdar. Karena kai bisa mengubah fiil setelahnya sama dia menjadi apa? Masdar. Jelas kan? Intinya ini sebenarnya kesulitan paling inti adalah masdarnya apa? Itu sebenarnya, ya kan? Karena selalu kita pikirkan, ini kan dia sama fiil bisa diubah ke masdar. Tinggal kita pikirkan apa masdarnya kalau kita mau ta'wil. Maka kembali ke tasrif. Tidak ada jalan lain. Untuk mengetahui masdarnya sebuah fiil harus kembali ke mana? Ke tasrif. Qaedah tasrif itu ya ma'ruf di sorof. Itu ma'ruf di sorof. Antum bisa paham ini? Bisa ya? Itulah alasan kenapa dia dinamakan huruf masdar. Ya? Wa nasbin wastiqbal, sementara nasab dan istiqbal mithl ma taqaddam fi an. Selesai. Seperti apa yang telah lewat di mana? Di an. Bisa? Siapa yang belum paham sampai di situ? Masalah kai? Paham semua ya? Alhamdulillah. Faedah. Ka qala al-mu'allif rahimahullah taala faedatun faedah. Yunsabul fi'lul mudhari imma lafdhan wa dzalika kal amthilati al-mutaqaddimati wa imma takdiran wa dzalika nahlan lan as'a ila syarri. Masya Allah. Faedah lain di nasab fi'il mudhari itu imma lafdhan, kadang dia lafaz maksudnya nampak fathahnya. Paham ini? Nampak apanya? Fathahnya. Wa dzalika kal amthilatil mutaqaddimah, demikian itu seperti contoh-contoh yang telah lewat. Antum bisa lihat kan? Likai ata'allama idan tanjaha. Ya kan? Dengan ini bukan hanya untuk likai. Semuanya bahwa lan idan kai itu menasab fi'il mudhari dengan tanda fathah nampak. Ya kan? Telah lewat contoh-contohnya. Wa imma takdiron,
Bisa juga fathahnya tidak nampak. Bisa juga fathahnya apa? Tidak nampak. Walaupun sebenarnya penulis tidak kasih tahu ini, kan sudah ma'ruf bahwa alamat i'rab itu bisa lafdhon, bisa apa? Takdiron. Jadi walaupun tidak ada masalah karena terkenal di pembahasan apa? Alamat apa? I'rab. Alamat i'rab. Iya. Cetakan baru, cetakan lama ada ini faedah? Tidak ada. Karena memang walaupun tidak ada masalah. Karena ini sudah dibahas semua di tanda i'rab. Bahwa namanya alamat i'rab itu bisa lafdhon, bisa apa? Takdiron. Iya. Wa imma takdiron dan bisa takdiron. Wadhalika, nah demikian itu contoh. Lan as'a ila syari. Coba perhatikan itu as'a. Fathahnya tidak nampak. Wa qaulu ta'ala walan tarda ankal yahudu walan nasara walan tarda. Fathahnya tidak nampak. Wa hadanil mitalani qad taqaddama fi mawadhi'il fathah. Iya kan? Dua contoh ini telah lewat dalam pembahasan apa? Tempat-tempatnya apa? Fathah. Kan dulu sudah diuraikan bahwa fathah itu bisa nampak, bisa juga apa? Tidak nampak. Sudah lewat. Inti di sini bukan ini. Intinya di sini adalah siapa? Alat penasab fi'il mudhari, bukan lagi pembahasan tanda nasab. Karena kalau tanda nasab sudah. Di sini fokus kita apa? Alat-alat penasab. Bahwasannya alat penasab itu ada berapa? Ada 4. An, lan, idan, kai, dengan makna, tugas dan ketentuannya sudah lewat. Wa imma mahallan, Masya Allah. Dan bisa juga mahallan. Ini uraian yang tidak ada di buku cetakan lama. Bisa juga mansub, tapi bukan katanya, tapi mahalnya, kedudukannya. Misalnya gini, antum bilang gini, yaktubu, masukkan lam. Liyaktubu, masukkan lam. Jangan takut. Yaktubu, masukkan lam. Apa? Yaktubanna, masukkan lam. Ya? Apa bedanya ini? Ini tadi yaktubu menjadi lan yaktuba, mansub bilan. Langsung lafadznya. Kalau yaktubanna masuk lan yaktubanna mansub. Begitu atau kita bilang mabni? Kita bilang mabni alal fathi. Paham ini kan? Karena litisoli binuni taukid. Karena bersambung dengan nun taukid. Tapi kita bilang fi mahalli nasbin bilan, berada dalam kedudukan nasab dengan lan. Antum paham ini? Jadi nasabnya tuh bisa langsung lafadznya dan bisa juga apa? Mahal kedudukannya, dan ini hanya ada pada 2 tempat. Ketika dia bersambung dengan nun nisbah dan nun taukid. Antum paham ini? Misalnya yaktubu, masukkan nun nisbah. Yaktubu, masukkan nun nisbah. Hah? Kan yaktubna, masukkan lam. Lam yaktubna, kan begitu. Berarti yaktubna fi'il mudhari mabni ala sukun karena bersambung dengan nun nisbah, tapi fi mahalli nasbin, berada dalam kedudukan nasab. Kenapa? Ada lam. Jadi itu masuk bisa mahallan. Tahu mahallan? Apa artinya mahallan? Kedudukannya, bukan lafadznya. Iya kan? Bukan apa? Lafadznya. Wa dzalika, demikian itu idza tasala bihi nunut taukid, kalau bersambung dengan nun taukid au nun nisbah, atau apa? Nun nisbah. Jelas kan? Jelas ya? Bersambung dengan nun taukid atau nun apa? Nisbah. Fal awal qaulika, yang pertama contoh ucapan antum. Apa yang pertama? Ketika bersambung dengan nun taukid. Paham ini? Lan, contoh lan usafironna. Paham ya? Falan harfu nafin wa nasbin wa istiqbalin. Terus wa usafironna fi'ilun mudhari'un mabni 'alal fathi. Begitu dulu. Fi'il mudhari mabni di atas fathah litisalihi binuni taukid. Kan dia bersambung dengan nun
taukid as-sakilah yang berat karena tasdid. Fi mahali nasbin, itu dia. Tapi berada dalam kedudukan nasab. Wa nunu taukid, wa nunu taukid. Dan nun adalah nun taukid. As-sakilah, sakilah harfun la mahalla lahu minal i'rab. Huruf la mahalla lahu minal i'rab. Tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Jadi nunnya sendiri tidak ada kedudukannya, tapi fiil ada kan, dia mu'rab. Karena dia adalah fiil, punya kedudukan sebagaimana isim juga punya kedudukan walaupun mabni. Paham kan? Walaupun mabni. Iya. Wa fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu fihi hu ana. Fa'ilnya adalah dhamir yang disembunyikan. Ya, fa'il dari kata usafironna adalah dhamir mustatir. Dhamir yang disembunyikan fihi padanya. Takdirnya ana karena usafironna ana. Paham? Dari sini sebenarnya perkataan penulis tadi imma labdon, di sini baru bisa kita mengerti. Perkataan penulis tadi imma labdon bukan maksudnya apakah nampak. Kan kadang terkesan imma labdon maksudnya di pembahasan apa i'rab, bukan nampak. Imma labdon maksudnya lafadznya yang masuk, bukan i'rabnya. Nah, di sini setelah ini baru kita tahu bahwa ternyata penulis berbicara ini bukan alamat i'rab, karena alamat i'rab sudah lewat. Tapi ini belum berbicara dengan kedudukan apa? Kata. Dipahami ini? Jadi kalimat imma labdon tadi itu maksudnya apakah lafadznya yang mansub? Paham ini? Apakah lafadznya yang mansub? Wa imma mahallan, itu atofnya. Dan kadang mahal, lafadznya yang mahal, kedudukannya yang mansub. Dipahami ini? Jadi sekarang ini belum tidak berbicara alamat i'rab, tapi yang belum bicarakan apa? Apa yang belum bicarakan? Kedudukan kata itu. Antum bisa pahami ini? Jadi ini tambih jadinya penting kalau begitu. Jadi kita simpulkan bahwa kalau fi'il mudhari masuk ala penasab ada dua i'rabnya. Masuk dengan ala penasab, lafadznya, lafdon, lafadznya mansub langsung. Atau yang kedua bisa mabni tapi mahalnya apa? Mansub. Jelas kan? Jelas ya? Alhamdulillah. Selesai. Wasani yang kedua. Yang kedua dari mana ini? Yang kedua dari fi'il mudhari yang mabni. Kaqaulika, seperti ucapan antum, yaitu kemasukan nun niswah. Al-mu'minatu al-afifatu la yatabarrajna. Antum kalau i'rab yatabarrajna apa? Fi'il mudhari mabni ala sukun. Kan begitu kan? Tapi apa? Fi mahalli nasbin. Kan ada? Sudah bisa pahami i'rabnya. Jadi kalau mu'rab langsung saja. Mansub bilan, mansub bi an, wa alamatu nasbihi. Kalau mabni, bilang dulu mabni ala, paham ini kan? Litisoli binuni taukid atau binuni niswah, terus fi mahalli, itu diikutkan. Paham kan? Jelas ya? Alhamdulillah, masya Allah. Itu intinya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ayyasta'fifna khairul lahunna. Lihat, ayyasta'fifna wa ayyasta'fifna. Antum bilang apa yasta'fifna? Fi'il mudhari mabni ala sukun litisalihi binuni niswah, karena bersama dengan nun niswah, tapi fi mahalli nasbin bi an. An kan sini ayat. Paham ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Itu dia. Itu i'rab kedua. Kalau kemarin i'rabnya langsung i'rab lafaz. Kalau ini sekarang i'rabnya apa? Mahal. Dan i'rab mahal ini hanya terjadi pada kata-kata yang mabni, apakah isim atau fi'il. Nah, misalnya antum katakan ini, huwa mudaris. Huwa, antum bilang apa? Dhamir mabni alal fathi. Nah, di sini saatnya. Huwa dhamir mabni alal fathi fi mahalli raf'in mubtada. Anda bisa pahami? Hada qalamun. Sama, hada. Antum bilang apa? Hada
isim isyarah mabni ala sukun. Ya kan? Tapi fi mahalli raf'in mubtada. Dipahami? Sama. Sama yang antum bilang inna hada. Sama jadi. Inna hada qalamun. Antum bilang apa? Hada isim isyarah mabni ala sukun fi mahalli nasbin isim inna. Sama ini. Antum bisa paham ini? Semua yang mabni begitu i'rabnya. Apakah dia isim ataupun apa? Fi'il. Kecuali huruf. Karena huruf tidak akan pernah punya kedudukan. Langsung dia dikatakan mabni la mahalla lahu min al-i'rab. Jadi sudah bisa dipisahkan sekarang. Mabni tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Jadi kalau isim fi'il lahu mahal, punya kedudukan. Kalau lafadznya tidak berubah. Huruf tidak punya kedudukan. Antum bisa pahami? Alhamdulillah. Itu yang kita ingin sampaikan di pembahasan ini. Masya Allah. Kemudian lihat fakulun min, maka setiap dari yatabarrajna wa istatibna fi'ilun mudhari'un mabni ala sukun. Lihat fi'il mudhari yang mabni di atas sukun litisalihi binunin niswati, karena dia bersama dengan nun niswah fi mahalli nasbin, berada dalam kedudukan apa? Nasab. Karena ada an atau lan tadi, ya. Wa nunun niswah, sementara nun niswah siapa? Domirun muttasil. Ini bedanya nun taukid dengan nun niswah. Kalau nun taukid huruf la mahalla lahu minal i'rab. Kalau nun niswah nun perempuan menunjukkan banyak wanita. Berarti apa i'rabnya? Domirun muttasilun. Domir yang bersambung. Mabniun al fathi. Mabni di atas apa? Fathah. Fi mahalli raf'in fa'il. Berada dalam kedudukan rafa sebagai fa'il. Selesai semuanya tentang alat-alat penasab yang menasab fi'il mudhari dengan dirinya. Setelah itu kita akan masuk di pembahasan alat-alat penasab yang dinasab dengan an setelahnya. Dinasab dengan an setelahnya. Insya Allah kita akhirkan besok. Ya. Yeah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Tidak ada, kita lanjut. Ini tadi kaitan bisa takdir namanya dirinya. Nah, tadi kita bilang kalau dia tidak bisa tidak ada dirinya, bisa tidak ada. Bagaimana dia tahu Ustaz bilang dia takdirnya atau tidak? Kayak menasab bukan kan? Itu bagaimana cara bisa terima? Sabar tuh. Belum ada yang tidak ada. Kan tadi kan baru kita bahas. Kalau kai menasab dengan dirinya harus ada li. Paling sedikitnya harus ada takdirnya. Nah, bagaimana ditahu kalau tidak ada takdirnya? Tunggu. Kan belum ini yang tidak ada. Bagaimana kalau kai tidak ada li di lafaz atau tidak ada dalam takdiran? Kan belum kita bahas. Nah, kita akan bahas nanti itu. Nah. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.